Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Amanda Yulia Damayanti, NPM 2010104001, Yeni Winatasari, NPM 2010104045, dan Faisal Nabal, NPM 2010104043. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai perlindungan konsumen mata kuliah hukum bisnis. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Apa sih pengertian dari perlindungan konsumen? Jadi, perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Sido Balok tahun 2014 halaman 39. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain. Sedangkan untuk pelaku usaha berdasarkan ketentuan pasal 1/3 UU PK merupakan setiap perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu 5 Asas Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Asas keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Yang selanjutnya yaitu hak konsumen. Rosmawati dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen tahun 2018 menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapat barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhnya atas barang dan atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 7. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang tidak diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kewajiban konsumen. Menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang selanjutnya adalah hak pelaku usaha. Menurut pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mempunyai hak-hak sebagai berikut. 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya adalah kewajiban pelaku usaha. Menurut pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu. 6. Memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 8. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian, larangan-larangan pelaku usaha. Seorang pelaku usaha dilarang 1. Memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan berat bersih di label, tidak sesuai dengan kondisi seperti di label, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, dan sebagainya. 2. Dilarang menawarkan barang seolah-olah telah memenuhi atau memiliki potongan harga atau harga khusus, barang telah mendapat sponsor tertentu atau sejenisnya, dan sebagainya. 3. Dilarang menawarkan barang dengan pernyataan tidak benar dan menyesatkan. 4. Dilarang menawarkan barang dengan harga khusus dalam waktu tertentu jika tidak bisa menepatinya. 5. Dilarang menawarkan barang dengan janji pemberian hadiah cuma-cuma dengan maksud mempermainkan. 6. Dilarang melakukan pemaksaan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis konsumen. 7. Dilarang menawarkan barang melalui pesanan jika tidak bisa menepatinya. Dan Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint, khususnya dalam materi perlindungan konsumen. Baik teman-teman, presentasi telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa mengajukan pertanyaannya setelah presentasi ini kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.